Hai good people, welcome back to ceritanya Velin. Hari ini aku nggak bakal cerita tentang horor atau bahkan aku nggak bakal cerita tentang pengalaman orang lain, karena hari ini aku bakal cerita tentang pengalaman aku sendiri. Sebenarnya aku nggak pengen cerita, tapi di satu sisi aku ngerasa bodoh gitu. Selama ini aku dibodoh-bodohi dan aku kayak ngerasa kalaupun aku cerita, kenapa emang? Karena jelas banget orang yang bersangkutan gak peduli dengan perasaan aku. Jadi aku di sini pengen cerita supaya aku itu nggak nyimpan dendam ini, nggak menyimpan perasaan atau hati buruk ini selamanya. Dan aku ngerasa kayak aku punya teman, aku punya teman-teman online kayak kalian, aku punya sahabat yang mendukung kayak kalian. Jadi as well aku bakal menceritakan semua ini. Sebelum aku mulai, kalau misalnya kalian belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu dan juga bisa like video ini kalau kalian suka sama video ini. Karena setiap minggunya aku bakal rutin membawakan cerita-cerita menarik dari kalian setiap 2-3 kali seminggu. Dan gak lupa banyak giveaway menarik setiap minggunya yang bakal aku taruh di channel ini. Menang apa sih ikut giveaway-nya? Aku setiap minggunya bagi-bagi duit Rp200.000 untuk kalian penonton-penonton setia aku. So, nggak usah lama-lama lagi, yuk kita langsung aja masuk ke ceritanya. Awal mula aku bisa ketemu sama cowok ini itu adalah pas itu kita itu ketemuannya di Java Fest Festival. Itu semacam festival musik, tapi memang yang datang biasanya adalah artis-artis lokal atau penyanyi-penyanyi lokal. Nah, ketemulah aku sama ini cowok yang namanya Jordan di acara tersebut. Waktu itu aku perginya nggak sama dia ya, jadi kita ini benar-benar totally stranger. Nah, di situ aku pergi sama teman-teman kantor aku, sedangkan si Jordan pergi sama teman-temannya dia sendiri. Jadi benar-benar kita nggak saling mengenal. Lanjut, di Java Fest Festival itu nggak cuma ada kayak konser dan panggung aja, tapi mereka juga menyediakan tenan-tenan kayak makanan, minuman, sponsor dan segala macam di situ yang bisa kita buat tempat beli nih. Nah, kebetulan waktu itu juga aku itu lagi haus, jadi aku pergilah ke salah satu tenan teh botol gitu untuk beli minum. Nah, pas aku udah beli minum, udah bayar, pas aku lihat belakang, teman-teman aku udah pada hilang. Mereka udah pergi ke tenan-tenan yang lain. Dan kalian kalau tahu Java Fest Festival itu rame. Jadi aku tuh lumayan kesusahan buat ngeliat ataupun memantau nih teman-teman aku ada di mana. Jordan ini ceritanya lagi beli minum, dan waktu itu kalau nggak salah uangnya dia kegedean buat beli minum harga 5.000 dan dia duitnya 100.000 dan orang ini nggak mau ngasih kembalian. Aku berinisiatif lah kayak yaudah deh aku bayarin deh, ini kan cuma 5.000 juga, daripada dia itu nggak jadi beli minum. Sebenarnya maksud aku baik di situ. Dan di sana on the spot kita kenalan, akhirnya Jordan kenalan, aku juga kenalan di sana. Perawakannya Jordan, jadi kalian punya gambaran nih, ini manusianya kayak gimana. Dia bisa dibilang tinggi, dia keturunannya Cina Indonesia, dan juga dia punya lesung pipi. Ya udah, di depannya tenan kita akhirnya ngobrol-ngobrol lumayan, kayak ngobrol perkenalan diri, kerjanya apa dan segala macam. Dan di sana Jordan ini ngajaklah aku nih buat pergi ke kafe setelah acara berakhir. Aku tuh punya sifat adalah aku tuh positive thinking orangnya. Dan aku melihat Jordan dan kita ngobrol dan kita seru ngobrolnya. In a time aku kayak mikir, well nggak ada salahnya. Kayaknya orang ini nggak bakal menculik aku juga. Jadi setelah acara mau selesai, itu pun udah malam, hitungannya udah jam 10-an kayaknya. Itu pun kita langsung pergi ke kafe yang Jordan mau. Dan di situ hanya berdua ya, jadi teman-teman aku udah nggak pergi, teman-teman dia juga nggak ikut. Jadi kita cuma berdua. Sekilas info aja tentang Jordan. Jordan ini itu kerja sendiri. Means dia nggak kerja ikut korporasi atau dia nggak kerja ikut orang. Dia bekerja sendiri, dia punya online store yang buat mengcustom lukisan di sepatu, di tas, dan juga di papan skateboard. Jadi bisa dibilang dia itu artis atau seniman. Jordan sendiri punya workshop kecil di dalam apartemen dia yang di sekitar Jakarta Selatan. Di hari itu kita cuma ngobrol, setelah itu kita pulang ke tempat masing-masing. Aku pulang ke rumah aku, dia pulang ke apartemennya. Tapi sejak saat itu kayaknya hubungan kita ini bisa dibilang dibawa ke next step.
Karena hampir setiap malam kita itu teleponan, main Mobile Legends, push rank bareng, terus chattingan every single day. Jadi bisa dibilang kayak kita itu udah tahu lah, kayak Jordan tahu dan aku pun tahu bahwa kita kayaknya bisa nih untuk ke next step atau ke step selanjutnya lebih dari pertemanan. Intinya we had a great time. Dia orangnya fun, seru, asik, nggak terlalu berpikir panjang kayak tipikal-tipikal anak Jakarta pada umumnya lah. Nggak jarang juga dia tuh ngajak aku pergi malam-malam, makan angkringan. Terus kalian tahu nggak sih kayak ngesemprot-semprotin dinding mural kayak gitu. Nah dia juga sempat ngajak aku ke sana buat ngeliat dia sama temen-temennya lagi ngecat dinding. Jadi itu adalah hal-hal yang sebelumnya aku belum pernah lakuin. Itu kenapa bagi aku so excited. Awal-awal pacaran itu nggak ada hal-hal yang aneh ya teman-teman. Kita pacaran layaknya orang pacaran biasa gimana sih. Tapi setelah 3 bulan pacaran, sifat-sifat buruk dan sifat-sifat busuknya itu mulai keluar. Dia tuh punya hobi, aku sebutnya hobi karena dia terlalu sering melakukan ini ke aku. Dia punya hobi untuk minjem duit. Pokoknya alurnya template, dia punya ada permasalahan terhadap pembayarannya dia, kartu ATM-nya, keuangan dia, dan dia minta aku nih buat ngebayarin dulu. Jadi aku lumayan sering kayak bayarin dia makan, bayarin dia supply chat-chat, karena lagi-lagi aku bilang dia kan kerjanya artistik ya, dia butuh nih supply kayak chat-chatnya gitu. Nah aku yang bayar itu duluan karena emang dia selalu bilang, oh aku nggak punya ATM ku keblokir and everything. Dan itu hampir setiap minggu alurnya seperti itu gitu. Awalnya sih setiap utang dia bayar ya, bahkan sekecil 3.000 aja dia bayar. Cuma makin lama utang aku tuh nggak pernah dibayarin. Banyak banget alasannya. Ya kayak tadi lah, sama aja alasannya. Kayak oh iya customer belum bayarin duit aku, uang aku belum cair dan sebagainya. Padahal dia itu custom order, jadi custom to made gitu. Berarti customer itu harus bayar dulu baru dia mengerjakan. Itu loh intinya. Tapi karena waktu itu aku nggak kepikiran dan waktu itu aku ngelihat dia juga kasihan, akhirnya aku mau-mau aja dibodohin. Tapi dari sana, meskipun aku orangnya positive thinking, aku bukan orang goblok, intinya gitu ya. Aku nggak bodoh, aku tahu dia udah nggak bayar, udah ngutang banyak banget, jutaan bahkan, dan nggak pernah bayar. Akhirnya dari sana ya aku udah males lah ngutangin dia, meskipun di posisi itu mandatnya dia masih pacar aku ya. Harusnya ini adalah red flag buat aku untuk menjauhi orang seperti ini. Tapi melihat kondisi dia yang lagi jatuh-jatuhnya, aku tuh kayak mikir, aku nggak mungkin dong tinggal orang di saat posisi dia lagi di bawah. Jadi makanya aku tuh selalu sebisa mungkin mau menemani dia, bantu dia sampai dia itu bisa berdiri kembali. Kayak aku tuh punya sifat-sifat yang nggak tegaan sama orang. Dan sifat itu yang membuat dia mempermainkan aku. Karena dia melihat celah itu, jadi dia menggunakan dan memanfaatkan kebaikan yang aku punya untuk keuntungan pribadi dia sendiri. Nah ini nih. Dia tuh pernah pengen kumpul sama teman-teman alumninya dia lah. Jadi dia punya alumni SMA dan mereka ini mau berkumpul gitu. Dia itu merengek ke aku, bener-bener merengek dengan kayak, aduh aku tuh nggak punya banyak baju, aku nggak punya baju bagus untuk berkumpul. Ini gimana, aku nggak mungkin dong datang ke alumni aku pesta itu dengan baju yang malu-maluin dan segala macemnya. Dan di sana aku lumayan open minded karena kan dia kerjaannya bukan korporasi ya, dia nggak punya hem, dia pasti nggak punya celana panjang atau apapun itu. Karena dia kerjanya di rumah, pasti dia punya baju-baju kebanyakan adalah baju casual yang nyaman kayak kaos, celana pendek kayak gitulah. Nah itu loh yang bikin aku lumayan kayak kasihan sebenarnya. Posisinya waktu itu aku ada di Surabaya karena ada acara, sedangkan beliau nih ini ada di Jakarta. Dan di situ dia ngerengek lewat teks ke aku untuk ngebeliin dia baju yang dia pilih sendiri, baju yang dia tiba-tiba ngomong aku mau yang ini, dan dia itu pengen baju yang mereknya itu Boss. Kalau kalian tahu Boss itu bajunya harga satu bajunya 2-3 juta rupiah, dan dia mati-matian pengen baju itu demi untuk nge-impress teman-temannya dia dan bawah kayak wow, si Jordan ternyata orang kaya ya, kurang lebih kayak gitu. Dengan alasan bahwa dia bahkan mengganti uang aku nanti. Tapi aku tahu dalam hati aku dia nggak mungkin ganti baju harga 3 juta
kan dia nggak ganti uang aku 100.000. Jadi bisa dibilang ya udahlah ya, daripada dia ngerengek terus, nelponin aku terus, ngomongin aku adalah orang yang nggak suportif dia. Makanya ya udah, waktu itu aku beliin dia baju bos yang dia mau. Nggak hanya itu teman-teman, aku tuh punya credit card atau kartu kredit yang selalu aku pakai. Tapi suatu hari gitu, kartu kredit itu aku pinjemin ke dia karena dia harus beli supply dari luar negeri dan dia butuh semacam Mastercard atau Visa gitu buat bisa bayar. Ya aku pinjemin lah kayak nomor-nomornya, identitas kartunya dan segala macam. Kalian tahu nggak sih teman-teman, ini sih yang bikin aku bete. Dia pakai kredit card aku nih buat beli makan, isi bensin kendaraan dia sendiri, buat kayak bayar ini itu, pulsa, bahkan pulsa harga 150.000. Dia pakai kredit card aku. Dimana-mana orang kalau mau minjem atau minta sesuatu, sebelum minta atau pinjem, dia ngomong dong, ya kan? Manusia ini tidak. Setelah dia pakai, setelah dia gesek kredit card aku, baru dia bilang nih, kayak aku tadi barusan nih pakai buat makan ataupun belanja atau ini itu bareng temen-temennya ya. Jadi dia ini bisa dibilang kayak nggak punya duit, cuma ingin terlihat punya uang. Ini emang kelihatan kasar dan mungkin bagi kalian kayak apaan sih Vel, kayak gitu kan, udah nggak usah gini gitu. Tapi itu loh yang aku rasain. Kalian tuh nggak pernah tahu ada di posisi dimana kalian itu dipermainkan segitunya. Kalian nggak tahu gitu loh. Nah terus aku itu baru tahu ketika tagihan kredit card itu datang. Tagihan kredit card itu nggak sedikit teman-teman. Dalam sebulan dia itu bisa pakai sampai 8 juta buat kredit card. Dan ketika aku tagihin ke dia nggak mau bayar. Of course dia nggak mau bayar. Dia nggak mau bayar semua tagihan itu. Alasannya banyak. Dia bilang dia itu lagi butuh duit. Dia itu lagi minjemin duit ke ini dan belum dibayar. Pokoknya bulet lah, kalau orang Jawa bilang itu bulet. Pernah juga nih adiknya dia itu pengen nonton konsernya Rich Brian itu. Tiba-tiba dia ngajak adiknya buat ikut nonton. Belilah mereka berdua tiket harga 2 juta untuk dapat seat yang bagus. Aku bilang ya udah, ajak aja adik kamu, langsung kita beliin tiket nih. Kalian juga harus nginep biar kalian nggak PP mulu, karena konsernya kalau nggak salah di Tangerang, sedangkan mereka kan tinggalnya di Jaksel ya. Aku bahkan transferin duit supaya nih ya, ini dua manusia nih, Jordan sama adiknya itu bisa dapat pelayanan yang baik. Dan aku ngelakuin itu karena aku sayang gitu. Aku sayang sama Jordannya, aku sayang sama adiknya. Dan gak hanya itulah intinya kebaikan-kebaikan yang aku kasih, karena masih banyak lagi yang tidak aku sebut. Kalaupun ada nanti aku kasih bukti-buktinya di sini ya. Nah, pertanyaannya adalah kayak, Vel, ngapain sih lu memaparkan kebaikan-kebaikan gini? Apa lu minta barangnya balik? Apa gimana? Kan pertanyaannya gitu. Kalau misalnya dia membalas kebaikan aku dengan air susu, bukan air tuba, aku bakal nggak masalah. Tapi manusia ini membalas semua kebaikan aku dengan air comberan. Kalau orangnya baik, orangnya tahu diri, beneran deh, aku tuh ikhlas. Aku tuh jujur banget, seikhlas-ikhlasnya ngasih duit, ngasih barang-barang, ngasih fasilitas, karena aku bener-bener ikhlas lah, intinya ikhlas. Sampai ada suatu momen yang memang bikin aku ngerasa, wah ini udah nggak bisa. Jadi waktu itu dia sempat mau minjem mobil aku, karena dia bilang dia mau jalan-jalan sama teman-temannya. Ketika dia pergi sama teman-temannya itu, dia memang nggak ngajak aku. Jadi memang dia mau pergi sendiri, minjemlah mobilku, aku kasih. Sepulangnya itu mobil dari dia pergi, malam-malam sekitar jam 10, jam 11, mobil itu dipulangin dong sama dia. Pas aku cek besok paginya, mobil itu tuh kayak bau alkohol, bau rokok. Terus ini nih yang bikin aku bete gitu. Karena ngelihat mobil itu bener-bener kotor lah teman-teman, ada bekas-bekas makanan juga. Akhirnya aku ngebawa nih mobil itu ke tempat cuci mobil. Di tempat cuci mobil, orang yang ngecuciin mobil aku itu nemuin sebuah lipstick dan juga satu anting di bawah jok mobil depan. Jadi ini kursi penumpang depan nih, ini kan yang nyopir. Nah di sini nih nemunya di bawah itu dia nemuin anting dan juga lipstick.
Yang aku tahu itu bukan punya aku. Tapi waktu itu aku nggak langsung ngelabrak si Jordan ini, karena aku pengen ngumpulin bukti-bukti dulu lah sebelum ngelabrak. Aku nggak bisa sotoy dan sok tahu kayak menjudge kalau itu adalah punya selingkuhan dia. Kumpulkanlah aku bukti-bukti. Aku tuh rela cuti kerja 2 hari demi buntutin Jordan ini dari pagi. Dan itu yang aku lakukan. Aku inget banget waktu itu pagi-pagi, aku tuh datang ke apartemen dia dan aku tuh sengaja kayak menyamar gitu. Bukan menyamar ya, bisa dibilang ya kayak pakai baju-baju tertutup lah gitu. Aku tuh merhatiin dari lobi apartemennya dia. Dan bener aja, jam 10 pagi itu ada Gojek yang datang, itu nganterin makanan nih buat si Jordan ini, karena Jordannya turun dan ngambil makanan itu dari tukang Gojek ini. Buru-buru kan, aku nanyain nih tukang Gojeknya, aku bilang atas nama siapa nih makanan. Pas aku nanya bapak Gojek, ternyata penerimanya itu atas nama Michelle. Dan di situ dia mesennya 2 nasi bungkus dan bayarnya pakai GoPay. Tepat 1 hari setelah dia minta aku buat ngisiin dia GoPay. Bayangin jadi aku kayak gimana sakit hatinya. Siang-siangnya aku tuh buntutin mereka berdua pergi ke mall namanya PIM di Jakarta. Dan aku ngeliat nih, Jordan ini ngebeliin parfum mahal harga 2 juta ke cewek itu. Dan aku ngeliat dengan mata kepala aku sendiri. Nah, sekitar sorenya setelah pulang dari PIM, Jordan ini mengantarkan perempuan ini pulang. Baru di situ dia itu nelpon aku nih buat mau jemput aku dan ngajak aku jalan-jalan. Tepat di hari yang sama, di jam yang sama aku ngeliat dia ngedrop off ini perempuan di rumahnya. Itu belum seberapa karena tepat di hari ulang tahun aku, teman-teman. Dia itu ngebeliin aku kue, kayak kelihatan baik ya beliin aku kue. Tapi kue dari Starbucks. Kue slice dari Starbucks. Mungkin kalian bakal mikir kayak, well, Vel, kamu harusnya bersyukur dong dia masih beliin kue dari Starbucks. Kue dari Starbucks kan harganya nggak murah, 1 slice-nya 40.000. Iya, tapi dia belinya pakai Starbucks card yang aku isiin. Jangan bilang kamu membuat effort ketika kamu membuat effort ngebeliin aku Starbucks yang aku bayar sendiri karena kamu ngerengek minta diisiin Starbucks card. Dan akhirnya aku ngasihin dia Starbucks card punya aku yang isinya ratusan ribu. Itu loh yang dia pakai buat beliin aku kue. Dan ini yang paling bete gitu, kadonya. Dia ngasih aku kado boneka beruang gitu yang harganya 200 ribuan. Let me tell you something. Perempuan yang tadi aku sebut itu dibeliin parfum harga 2 juta. Sedangkan aku yang udah nge-provide, ngebantu dia ada di saat dia susah, aku tuh tempat dia merengek minta uang, aku tuh cuma dikasih hadiah 200 ribu dan juga kue Starbucks yang aku bayar sendiri. Kalian bayangin jadi aku, semua fasilitas yang aku kasih itu dia pakai untuk membahagiakan perempuan lain. Baju yang aku kasih, baju bos yang mahal aku kasih, dia pakai buat jalan sama cewek lain. Starbucks card yang aku kasih, dia pakai buat foya-foya sama temen-temennya. Kredit card yang nggak sengaja ada di dia, itu dia pakai untuk kepentingan dia dan juga bisa jadi untuk kepentingan selingkuhannya selama ini. Yang bikin hati aku sakit banget itu adalah ketika aku tahu dan aku lihat bahwa perempuan yang namanya Michelle ini bisa dibilang lebih buruk dari aku. Karena aku pengen ngomong yang sejujur-jujurnya sama kalian. Aku nggak mungkin bohong buat kalian karena ini adalah kenyataan yang aku tahu. Yang aku tahu, Michelle itu nggak bekerja. Kedua, dia selama ini kumpul kebo sama Jordan alias udah tinggal di apartemennya Jordan selama berbulan-bulan tanpa aku ketahui. Itu menjadi alasan kenapa Jordan ini selalu ngelarang aku ke apartemennya dengan alasan kalau apartemennya bau lah, kotor lah, banyak cat-cat lah, bau cat, bau kimia lah, segala macam. Dan ini nih yang paling bikin aku sedih dan emosi adalah ternyata perempuan ini adalah PSK yang selama ini dipakai Jordan selama aku sama Jordan pacaran. Jadi pertamanya awalnya cuma disewa, ujung-ujungnya jadi pacar. Kurang lebih kasarannya kayak gitu. Dengan dia milih cewek yang lebih buruk dari aku, itu bikin aku nggak bisa introspeksi diri.
Kalau dia milih cewek yang lebih baik dari aku atau cewek yang lebih oke dari aku bisa introspeksi diri salah aku di mana. Tapi dengan dia milih cewek yang status sosialnya begitu, itu bikin aku sangat sakit hati loh. Bener-bener sakit hati. Dia nyewa PSK ketika kita pacaran aja udah salah ya teman-teman. Apalagi menjadikan PSK tersebut selingkuhan dan memakai semua fasilitas yang aku kasih untuk PSK itu. Dan berpura-pura kaya di depan PSK itu untuk mengimpress PSK tersebut pakai uang aku. Ketika putus pun aku narik banyak fasilitas yang aku udah kasih ke dia karena aku nggak ikhlas. Karena semua fasilitas itu aku berikan untuk dia yang memakai itu semena-mena ya. Aku narik Starbucks card yang aku kasih, aku narik credit card yang nggak sengaja aku pinjemin. Aku juga narik semua baju, sepatu, tas yang pernah aku beliin, aku tarik semua. Supaya dia kembali lagi ke posisi normalnya lah. Biar dia tahu rasanya nggak punya semua fasilitas itu. Karena selama sama aku selalu ada, aku provide, aku selalu memfasilitasi dia dengan banyak hal. Dan aku tahu itu bodoh. Biar dia nggak bisa flexing dan nggak bisa memfasilitasi perempuan lain. Jadi kalau memang dia kelak ingin bertemu dengan perempuan lain, dia harus menunjukkan jati diri dia yang sebenar-benarnya. Agar perempuan tersebut tidak dibodoh-bodohi juga sama kayak aku. Dan jujur, masih banyak uang, bisa dibilang puluhan juta rupiah yang udah aku keluarin. Ingat kan yang aku bilang dia ngutang ke aku ini itu banyak banget. Itu memang nggak aku tagih karena aku tahu meskipun aku tagih nggak akan dibayar, ujung-ujungnya kita bakal ribut untuk mempermasalahkan uang. Dan aku di situ berpikir kayak udah nggak apa-apa, diikhlasin aja lah. So itu tadi teman-teman sekilas cerita aku dan manusia anjing ini yang namanya Jordan ini. Paling nggak setelah aku cerita hati aku lumayan nggak sakit, lumayan lega. Dan terima kasih teman-teman buat mendengarkan cerita aku. Sekali lagi di sini aku memang pengen ngomong dan cerita di sini karena ini adalah bagian aku yang suffering di sini dan aku yang menderita di hubungan ini. Dan kalaupun aku harus tutup mulut, aku ngerasa ini nggak adil karena ketika aku menderita, laki-laki ini itu memanfaatkan aku di bawah penderitaan aku. Dan dia duduk di atas sama cewek-cewek lain yang aku nggak tahu. Dan itu bikin hati aku benar-benar sakit. So, thank you so much for watching and I'll see you in next video. Bye-bye.